kita juga punya satu foto yang begitu menghebohkan waktu itu, di mana presiden berdiri di samping menterinya yang menjadi calon presiden dan berada di fasilitas negara, yaitu lapangan udara Angkatan Udara. Di depan alutsista juga ia menyatakan dengan tegas bahwa presiden boleh berkampanye. Masih bicara fasilitas negara, kita juga bisa melihat mobil kepresidenan digunakan untuk mengkancungkan tanda dukungan. Sekarang semua penyalahgunaan wewenang ini, siapa yang sebenarnya bisa menindak? Kita punya Bawaslu. Saya ingin bercerita permasalahan tadi dengan menuturkan soal Bawaslu. Tentu saja segala kecurangan itu harus ditangani oleh Bawaslu dan ini merupakan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tetapi faktanya Bawaslu inkompeten. Apa saja kira-kira kasus yang menceritakan betapa gagalnya Bawaslu mengawasi proses penyelenggaraan pemilu? Kita bisa melihat video ini. Ini tadi masukan-masukan, aspirasi dari para pimpinan, ketua-ketua organisasi desa. Sementara kami tampung dulu. Mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama. Dan ya kita harap kalau di visi misi kami sudah ada Pak, misalnya membangun dari bawah dan dari desa, itu salah satunya. Tapi nanti akan kami detailkan lagi yang jelas. Nilai dan menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Upaya tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi mendekati hari H, berdasarkan pertimbangan dan koordinasi, acara tersebut dikembalikan pada konsep semula, yaitu silaturahmi nasional, sehingga tidak ada acara deklarasi. Walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat diantaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan. Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal nyata-nyata harusnya terdapat sanksi yang menjerahkan agar peristiwa tidak berulang. Saya ingin juga memperlihatkan sebuah video yang menarik soal ketidakberanian itu. Berikut videonya. Kasus ini menarik karena Bawaslu RI tidak berani menanganinya, menyerahkan penanganan dan prosesnya di Bawaslu DKI Jakarta. Tetapi temuan Bawaslu DKI Jakarta adalah ini merupakan pelanggaran perda. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah atau perda, maka yang menentukan pemberian sanksinya adalah pemerintahan daerah, dalam hal ini PJ Gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi ada kasus yang menarik soal tidak inkompeten atau inkompetennya Bawaslu dalam kasus akun X Kementerian Pertahanan. Di akun ini terlihat bahwa jelas-jelas ada upaya kampanye terang-terangan di akun resmi, tanda contreng. Tetapi kemudian kita bisa ketahui bahwa kasus ini tidak berlanjut karena menurut Bawaslu kurang materi. Padahal materinya sudah jelas, ini pemanfaatan ruang atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara. Integritas Bawaslu yang dipertanyakan itu tentu berkaitan dengan bagaimana mereka diseleksi dan siapa yang kemudian menyeleksi mereka.
Salah satu yang menjadi figur sentral adalah Ketua Pansel Dr. Juri Ardiantoro. Beliau adalah Pansel Bawaslu yang kemudian kita ketahui merupakan tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. Dan bahkan kita juga mengetahui juri adalah saat ini menjadi anggota TKN 2024 yang mengusung pasangan Prabowo Gibran. Kalau kita simak lebih jauh, bahkan Juri Ardiantoro pernah menjadi anggota Kepala Staf Presiden, KSP. Dan kita mengetahui relasi ini mempertegas hubungan Juri dan Jokowi. Kita bisa lihat Juri merupakan komisioner KPU 2012-2017 di mana Presiden Jokowi terpilih dalam pemilu Presiden 2014. Dan di tengah waktu dia kemudian ditunjuk menjadi Ketua KPU 2016-2017.